Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham biasa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 28 Agustus 2025, hari yang cukup menarik. IHSG terasa kopong ya. Dan seperti biasa, nanti kita ngomong IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-narik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 klik link sosial base di deskripsi. Dan teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau saya ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya ada konten setiap hari, cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram yang free alias gratis untuk publik. Bagi teman-teman yang bergabung, tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi. Jadi di deskripsi video ini akan ada link Telegram, itu teman-teman tinggal klik dan tinggal join atau bergabung ke grup tersebut. Gratis ya. Sesekali kita akan ada discuss, view saham, stock pick dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa, cara tinggal teman-teman bisa simak video di YouTube cuan-cuan saham. Jadi buka YouTube cuan-cuan saham, lalu simak video yang pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan teman-teman mau mendaftar, tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi. Jadi di deskripsi video tersebut ada link Google Form, teman-teman tinggal mendaftar melalui Google Form tersebut, seperti itu. Nah, kalau udah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi aja. Bedanya apa dengan yang free? Jelas secara discuss akan lebih intens ya, itu baik dari diskusi, stock pick, cara menganalisa, view-view saham, dan lain sebagainya. Ada grup 2 arah juga untuk saya dan CCS Team, itu bisa didiskuskan di grup tersebut. Dan ya, beberapa stock pick yang hanya ada di grup premium. Oke, itu tadi untuk sedikit infonya. Kita langsung masuk ke IHSG, di mana hari ini IHSG naik 0,20%. Candlenya agak tidak enak ya, sempat all time high sebenarnya ya. Hari ini all time high IHSG. Terakhir kan all time high-nya di 8.017. Hari ini all time high-nya di 8.022. Cuman hari ini nggak enak banget naiknya, terasa kopong ya. Yang ngangkat cuman DSSA sama DJI, tapi mayoritas saham-saham lain nggak ada flow, bahkan transaksi kecil banget ya. Saya ingat tadi di sesi berapa ya nih, bahkan tadi WiFi itu sesi 1 menuju sesi 2 itu top transaksi dan cuma 300 miliar. Maksudnya itu ya sangat kecil lah untuk pergerakan IHSG saat ini. Dan kita closing juga transaksinya cuma 600 miliar, nggak ada yang triliunan. Jadi ya bisa kita bilang hari ini IHSG sepi lah, kopong, nggak ada pergerakan. Kalau dibilang tadi sempat naik, itu yang angkat cuma DSSA sama DJI doang, dan closingannya pun juga terasa ada bantingan. Seperti itu. Di sesi 2 lah menuju closing. Dan ya, kalau kita perhatikan view-nya, IHSG ini baru konsolidasi di ketinggian ya. Sebenarnya saya berharap tadi dikasih view bullish. Karena kalau misalkan breakout, closing di atas itu bagus ya. Bisa dikasih continuation satu kali lagi. Cuman ya market berkata lain, dia reject dari all time high dan malah membentuk shooting star. Kalau dilihat dari candle-nya, ini bukan shooting star sih. Inverted apa ya, doji, apapun itulah. Yang jelas ini candle seller di area resisten. Kalau dilihat dari candle-nya ya, besar banget potensinya besok itu market koreksi ya, karena ibarat kata hari ini seller baru muncul lah kalau kita lihat dari price actionnya, dan baru reject dari resist. Ibarat kata bola baru kena dari baru kena dari atap ya, dia akan mantul ke lantai seperti itu. Dan kalau misalkan besok IHSG koreksi ya, maka support terdekat itu yang pertama ada di sini 7.900, lalu support selanjutnya ada di arah 7.850. Untuk toleransi masih 7.850 ya. Selama dia nggak jebol 7.850 ya bakal tektok sideways di situ, same high, same low, same high, same low, same high, same low, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan dia jebol 7.850, maka terjadi lower low, short term reversal, dan ada potensi koreksi yang lebih dalam. Nextnya support di 7.800 kalau misalkan 7.850-nya jebol, seperti itu. Jadi ya, untuk IHSG gunakan aja area-area tadi terdekat di 79, lalu 7.850, toleransinya di 7.850. Buy view masih uptrend, cuman mungkin kalau kita gunakan indikator ya, ini momentumnya mulai melemah, dead cross dari MACD, walaupun tidak ada divergent ya, cuman ya ada potensi pelemahan lah dari IHSG.
batasi resiko aja untuk konfirmasinya di 7850. Kalau 7850-nya jebol, siap-siap untuk koreksi lebih dalam. Seperti itu. Oke, untuk ISG kita langsung masuk berapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari BBCA baru rame ya. Keluar portonya Timothy pegang 11 juta lot. Itu kalau dihitung ya 90 miliaran lah dengan average sekarang. Belum pengen saya bahas, view-nya masih sama. Saya pengen bahas WiFi aja. Ini juga baru rame lah, banyak yang punya harusnya WiFi ini. Karena ya by view juga oke, by kepentingan juga oke. Cuman ya masih belum dikasih higher high. Oke, kita bahas WiFi di mana hari ini dia turun 5,57%. Candle-nya solid, bahkan memakan candle kemarin ya. Kemarin kan dia low-nya itu di 2880, hari ini low-nya di 2850 dan closing-nya di 2880. Bisa kita bilang ini adalah bearish engulfing. Ini kan piercing line ya, yang jelas ini seller. Dan ya kalau kita perhatikan ya, begitu ketemu candle seller yang terjadi, WiFi ada potensi koreksi terlebih dahulu. Seller keluar, dia koreksi rebound, koreksi lagi. Seller keluar, koreksi dulu. Nah ini seller keluar, maka ya ada potensi koreksi dari si WiFi ini. Seperti itu. Sebelum kita bahas view kecilnya, saya pengen bahas view besar dulu. Di mana WiFi ini sebelumnya konsolidasi agak lama ya. Dia sideways dari bulan April sampai bulan Juli kemarin. Baru breakout dengan volume yang bagus. Dan sebenarnya kalau target higher high-nya, dia masih ada target all time high itu di sini. Kalau memang dia mau menuju ke targetnya ya, itu target all time high-nya di sekitar 3.400 ini ya. 3.400 sampai 3.900. Cuman memang ya dia belum menuju ke sana, baru 3.200 doang. Perlawanannya cukup berat karena market pun juga sudah ya ada koreksi-koreksi juga lah seperti itu. Itu kalau untuk view besar. Jadi sebenarnya kalau dari upside masih ada untuk si WiFi ini dari view besarnya. Nah, kalau dari view kecil kita perhatikan WiFi ini punya yang namanya uptrend channel ya. Since kemarin dia breakout, lalu dia swing low. Di sini terbentuk sebuah uptrend channel dan ya ada rebound dari 2380 seperti itu. Karena ini sifatnya uptrend, kalau memang dia mau swing high, maka ada target higher high itu di 3.500 sampai 3.800. Dia sesuai dengan target higher high yang tadi lah, seperti itu. Cuman ya kalau dia mau menuju ke sana, itu perlu breakout 3.200 terlebih dahulu. Memang agak disayangkan, ini 3.200-nya belum berhasil break. Kemarin cuma naik sampai 3.150, lalu ada reject dan hari ini ditambahin dengan penurunan juga, seperti itu. Ya, WiFi sudah breakout dari downtrend line, tapi dia belum higher high karena belum breakout 3.200. Banyak saham yang bentuknya kayak gini, kayak BRMS dan lain sebagainya. Itu intinya dia udah keluar dari downtrend line-nya tapi belum higher high lah, jadi masih belum lanjutkan uptrend. Dilihat dari marketnya pun juga mirip-mirip ya, kita bisa simpulkan dia betanya positif karena pergerakannya mengikuti market. Ketika naik ya dia naik, ketika koreksi dia pun koreksi juga, seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang pasti terus gimana mas ini WiFi sekarang hari ini turun 5,57%. Ya, kita bisa buat sebuah uptrend channel ya di sini dari WiFi ini. Di dalam uptrend channel dia punya uptrend channel juga. Nih. Tuh, yang cukup di respect. Kemarin kalau kita lihat ada reject gitu. Swing high, swing low, swing high dan belum berhasil menguatkan slope-nya, maka terjadi koreksi dari WiFi. Nah, selama dia tidak patah uptrend yang ini dia ada potensi kembali swing high ya, karena ini dia sudah kena uptrend line-nya, ada potensi kembali swing high kalau dia tidak jebol dari uptrend line yang ini. Tapi kalau misalkan besok dia patah uptrend, maka ada potensi dia menuju ke uptrend line-nya yang paling luar. Ini di area ya uptrend line ini. Ini dynamic. Jadi kalau misalkan saya sebutkan angkanya juga pasti berubah-berubah antara dari waktu dan angkanya. Seperti itu. Kalau kita lihat yang statik, yang bukan dynamic ya, support yang horizontal, kalau kita perhatikan support terdekat mungkin di area sekitar 2800 lah, itu di area psikologis ya. Dan sebenarnya kalau ke 2800 dia juga udah patah uptrendnya, seperti itu. So far kalau misalkan besok dikasih rebound, ini masih bagus dari WiFi karena dia bisa uji neckline ya di sini. Dia punya neckline, sebelumnya dia resist, support, ini jadi resist lagi. Resist, support, breakout. Nah ini sedang uji resisten become support seperti itu. Cuman ya namanya tunggu ada pantulan dulu lah karena hari ini candlenya masih cukup solid. Intinya apa? Dia masih punya structure uptrend, itu bisa dimanfaatkan ketika ada pelemahan seperti itu. Satu hal yang agak kurang enak adalah kalau kita mau objektif ya shadow kemarin itu bisa kita asumsikan dengan same high ya. Ini kalau kita mau objektif
itu. Dan ya ini mirip kayak BRMS sebenarnya kalau teman-teman ngikutin BRMS ya. Tuh, karena dia punya same high, bahkan sebenarnya dia turun sampai 2500-an tuh masih nggak masalah kalau dia masuk ke structure sideways ya. High, low, same low dan lain sebagainya. Seperti itu. Cuman ya kalau misalkan dikasih higher low ya berarti bentuknya persis kayak BRMS kemarin. Seperti itu. Kita bisa tarik Fibonacci juga untuk cari kira-kira nanti dari retracement-nya kemana. Dari 2380 sampai high-nya di 3150. Ya. Dan ini adalah beberapa support dari WiFi. Seperti itu. Terdekat 2830, lalu 2740, lalu 2650. Kok banyak mas supportnya? Ya bisa digunakan aja area-area tadi ya, dan juga Fibonacci ini. Kira-kira nanti di mana dia akan mantul. Seperti itu. Dan ya yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Intinya kalau dari candle kali ini ada arah untuk koreksi dulu. Tapi kalau by bigger view, dia bahkan selama belum jebol 2300 ini masih belum jelek ya. Karena ya bisa aja dia same low terus same high lagi, itu masih bisa juga karena dia masih punya structure uptrend. Cuman sebagai trader jangan mengukur kedalaman air dengan dua kaki. Seperti itu. Ya, sesuaikan dengan posisi masing-masing aja, kontrol yang bisa dikontrol dan jangan lupa selalu batasi resiko. Karena Indian poin dari analisa itu adalah kita punya view, punya plan lah ya. Tapi untuk eksekusi ya kita masih perlu mengatur sizing budget kita, seperti itu. Kita lihat transaksinya hari ini untuk WiFi. Terjadi big distribusi ya, dan sebenarnya ketika di atas pun juga dia distribusinya juga lumayan juga kalau dari indikatornya stock bid seperti itu. Hari ini juga terjadi big distribusi seperti itu. Kalau dilihat dari fasenya sih sebenarnya sudah memang bukan fase akum distribusi ya. Cuman ya kita melihat indikatornya aja. Intinya sih selalu lihat price actionnya dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk WiFi kita lanjutkan. Saya pengen coba cek Toba kemarin udah kita bahas ya. Brand ini lumayan rame. Kita bahas deh brandnya. Ini juga kemarin sudah kita bahas, viewnya masih on track. Oke, kita bahas brand di mana hari ini dia turun 5,1%, candlenya cukup solid dan volumenya juga hampir mendekati volume kemarin. Terakhir kita bahas brand di sini ketika dia kena swing high lalu turun, ini kena resisten become support ya, dan dia rebound di support satunya naik sampai 9.800 ya. Kena lagi di area swing high-nya, di area uptrend line atas, dan hari ini terjadi reject yang cukup kuat. Brand sudah keluar dari downtrend line-nya, jadi dia udah nggak punya downtrend. Kalau teman-teman masih ingat view sebelumnya ya, dan kalau kita perhatikan sekarang dia punya yang namanya uptrend channel. Kemarin memang dia swing low-nya nggak sampai bawah, jadi ya kita bisa asumsikan trennya ini sedang menguat ya. Nih. Di sini dia punya tren yang menguat. Harusnya sih kalau memang dia mau swing high ya bisa aja naik sampai ke sekitar 10.600-an. Atau ya simpelnya kita tarik target higher high-nya di sini. Ini low high-nya 9450 sampai low-nya di 8250. Dan target higher high-nya untuk saat ini di 10.2 sampai 9.900 seperti itu. Baru next-nya di 11 ribuan. Cuman ya memang dia masih kena resist dan terjadi koreksi seperti itu. Kalau dilihat dari candle kali ini saya masih bisa optimis kalau misalkan dia mau bikin continuation ya, misalkan bikin penan ya, nanti 1-2 candle lagi di dalam candle hari ini, lalu akhirnya breakout continuation, itu bisa juga. Cuman enaknya ketika kita melihat swing high swing low seperti ini ya, yang kita perhatikan adalah divergent ya. Nih kita bisa pakai tag indikator. Yang paling oke sih juga MACD ya, karena dia juga laggard, jadi bisa untuk konfirmasi lebih kuat. Mungkin kita bisa cek di 4 jamnya kalau misalkan terjadi divergent dari si brand, dan kalau kita perhatikan ada potensi bearish divergent dari si brand. Memang belum dead cross, tapi ya masih potensi lah. Dari momentum pun juga sudah melemah, dan kalau misalkan terjadi dead cross, ada yang namanya bearish divergent, di mana harganya ke atas, sedangkan indikatornya ke bawah. Ada potensi untuk koreksi terlebih dahulu. Mungkin bisa menyentuh 8.400, atau kalau misalkan swing low ya tadi ke sekitar uptrend line-nya, seperti itu. Kembali ke daily-nya, dia masih bertahan di atas EMA20 juga, itu juga bisa digunakan buat support seperti itu. Intinya adalah jangan bingung, itu satu. Yang kedua, dia punya structure uptrend, masih bisa dimanfaatkan untuk swing ya. Ini kalau misalkan teman-teman nyangkut tuh masih bisa kejemput selama sahamnya masih uptrend. Tapi kalau dia patah uptrend itu yang perlu bahaya. Toleransi sekarang ini
under 8250 ya. Kalau jebol yang 8250 dia punya breakdown structure di view kecilnya, jadi ya perlu diperhatikan. Untuk support kalau saya bilang sih terdekat ya mungkin di sini ya 9000 itu support psikologis, baru setelah itu di 84 ya, itu yang cukup kuat di situ. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kita lihat transaksinya juga price action kurang bagus, transaksi juga auto kurang bagus. Dan kalau kita track ke belakang dari brand masih surplus akumulasinya sebenarnya. Cuman ya batasi resiko aja seperti itu. Intinya tren masih bisa diikutin, tinggal sesuaikan aja karena market juga baru di ketinggian. Untuk brand kita lanjutkan, saya pengen coba cek PSAB boleh deh. Ini juga kayaknya sudah kita bahas ya waktu dia breakout dari downtrend line-nya. Kalau nggak salah tanggal-tanggal ini 19 Agustus saya bahas di YouTube, saya ingat saya ya. Tuh. Oke, kita bahas PSAB di mana hari ini dia naik 25%, candle-nya solid, volumenya pun juga sangat bagus ya. Dan ini indikasi dari pergerakan bullish. Bahkan kalau dia dari bentuknya ada potensi PSAB ini bisa higher high seperti itu. Sebelum kita bahas view kecil, saya pengen bahas view besar dulu di mana sebenarnya ya bigger view-nya PSAB ini bagus banget ya. Kenapa? Karena kemarin dia keluar dari all time high. Sebelumnya kan dia punya all time high di sini, itu area 400-an sekian, dan di tahun 2025 kemarin dia breakout. Lalu retest ya, ini ada potensi resisten become support. Sebelumnya di sini dia resist, breakout jadi support dan ada higher high. Ganteng banget. Dan besar banget potensinya dia higher high. Alias apa? Alias dia breakout 590. Seperti itu. Itu satu. Yang kedua, kemarin dia koreksi cukup panjang ya, dari puncaknya di 4 Juni sampai kemarin bottomnya di tanggal 12 Agustus. Koreksi terus, dan di sini dia membentuk double bottom. Bottom 1, bottom 2. Breakout dari downtrend line, retest, support become resistance become support, lalu terjadi higher low higher high, dan hari ini ada impulsive movement. Seperti itu. Untuk resist terdekat sebenarnya di 505 sampai 540. Itu area pullback-nya dia. Dan since dia hari ini berhasil breakout area tersebut, closing di area 550, maka dia sudah berhasil melewati area pullback-nya. Ini bisa dipantau ya, karena dia sudah berhasil lewat area pullback. Misalkan bikin continuation atau apapun itu menarik buat entry. Karena besar potensinya ketika dia melewati pullback, itu targetnya 1 maupun bahkan higher high. Lebih besar yang higher high bahkan seperti itu. Ini PSAB kalau menurut saya optimis ke 685 sampai 755. Cuman ya lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi. Untuk sekarang kalau ngomongin support, kalau pakai daily ya belum kelihatan ya. Mungkin kita pakai intraday. Mungkin kita pakai 1 jam. 1 jam juga nggak kelihatan supportnya. 30 menit. 30 menit juga masih continue semua. 15. Ya masih pergerakan yang kuat lah. Mungkin ini kalau mau dipakai pijakan bisa 535 sampai 530 itu area TS lah. Kalau punya barang bisa TS di situ. Tapi yaitu time frame 15 menit, rawan ketoel bahasanya. Misalkan pengen dipakai entry ya bisa juga entry di dekat-dekat 530 dengan stop loss di bawah 30. Tapi itu tetap intraday ya. Jadi ya besar potensinya kena stop loss seperti itu. Cuman ya siapa tahu dikasih nggak jebol 530 bisa dimanfaatkan buat entry. Next resist itu terakhir ya di 590. Kalau breakout dia all time high, target terdekat di 685 sampai 755. Kalau masih punya barang bisa hold. Price action bagus, transaksi juga bagus dari PSAB ini. Akumnya juga masih surplus ya. Dari kemarin surplus, ini juga masih surplus. Ditarik lagi barangnya, yang beli juga cakep. Ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk PSAB kita lanjutkan. Saya pengen coba cek kita bahas yang menarik ya. PSAB, WIRG, Antam, CPRO, Aman, MDKA. Saya pengen MDKA. Kita bahas MDKA yang hari ini ada penguatan yang cukup bagus ya. Beritanya juga udah keluar, anak perusahaan mau IPO dan lain sebagainya. Cuman ya sebagai trader kita fokus ke price action aja. Sebelum kita bahas view kecil, saya pengen bahas view besar dulu, di mana MDKA ini punya structure downtrend dan sekarang sedang di area supply ya. Dia reversal pada nih di sini breakdownnya dari 2023 setelah bullish, patah bullish, reversal lower high lower low dan turun bottom sampai di area 1100 ya. Di sana dia menguat, lalu sekarang di area 2500. Ini area kuat banget. Karena kalau kita perhatikan ada supply yang banyak tertinggal di sini. Konsolidasi dari 2023 sampai 2024. Setahun dia konsol.
dan ini adalah area supply. Dan saat ini MDKA sedang di area tersebut. Maka kalau misalkan dia mau breakout, ada drama, itu sesuatu yang sangat wajar. Sekali menyentuh, 2 kali menyentuh, akhirnya kalah, dia koreksi. Nah, untuk view saat ini ya, terakhir dia sudah patah dari uptrend dan memiliki sebuah structure downtrend. Tapi satu hal yang bagus adalah MDKA ini sudah keluar dari downtrendnya juga. Nih, sebelumnya kan dia cukup merespon area ini dan ya sudah keluar dari area tersebut. Untuk seperti biasa, kita bisa tarik Fibonacci ya untuk cari target atasnya 2670 sampai low-nya di 2220. Nah, ini adalah beberapa resist dari MDKA. Cukup respect juga. Di sini kena reject, dia masih bikin kaki kedua dan sekarang di area pullback-nya. Kalau kejar atas ya, saya agak tidak rekomendasi di market seperti ini. Rawan putar balik, rawan sell on strength, rawan false break, dan lain sebagainya. Cuman kalau misalkan dikasih koreksi, ini menarik di area 2300 ya. Ya nawarnya agak Afgan sih, agak sadis. Cuman ya siapa tahu besok dia putar balik ke 2300, itu lebih menarik seperti itu. Intinya saat ini dia sedang diresis ya. Itu area 2500 sampai 2570 di area pullback-nya. Kalau misalkan berhasil lanjut ya so be it, tapi kalau misalkan gagal break, ada potensi retracement terlebih dahulu. Mungkin bisa nawarnya di 2410 atau 2400 itu untuk nutup gap. Lalu setelah itu di area 2300 sebagai support 2-nya. Buy view masih oke untuk MDKA ini selama tidak jebol yang 2200. Untuk potensi ya jelas dia harus breakout 2670, high-nya di sana, dan kalau terjadi higher high maka target selanjutnya di 2860 sampai 3000 seperti itu. Kalau kita tambahi dengan indikator MACD ya, ada potensi dia mau bikin hidden bullish ya, dimana indikatornya ke bawah ini terbentuk lower low di indikator, sedangkan harganya higher high. Itu indikasi dari continuation ya, alias tren akan berlanjut, alias dia akan higher high seperti itu. Tapi ya lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi. Intinya breakoutnya sekarang adalah di area 2670. Kalau misalkan berhasil break itu cakep, kalau gagal ya rezekinya sampai ke situ. Price action bagus, akumulasi juga bagus, dan kalau kita track ke belakang pun juga MDKA juga cakep akumulasinya. Tuh, gunakan area tadi aja, siapa tahu dikasih ya, mungkin atau enggak kalau teman-teman pengen entry pecah ya, bisa dari 25, 24, lalu 23. Stop lossnya di bawah 22. Tuh, tinggal disesuaikan dengan lotnya aja. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Tuh, untuk MDKA kita lanjutkan, saya pengen coba cek MBMA ini ngekor doang sih kalau saya bilang. Transaksinya nggak terlalu bagus, makanya juga closingnya nggak terlalu bagus ya. Cuman ya biasalah emiten punya ekor. Cuan, Gosco, PRMS, Dewa kita bahas deh, boleh. Sangat disayangkan hari ini gagal break ya. Padahal kalau break harusnya jauh. Cuman ya mau gimana? Marketnya diresis, baru koreksi juga, ada seller, jadi ya breakout sulit ya. Di market kayak gini mungkin jangan cari setup buy on breakout ya. Itu hampir sama kayak bunuh diri. Cuman ya ada yang berhasil juga. Nyatanya juga PSAB naiknya banyak. Oke, kita bahas big review-nya dulu, di mana Dewa ini sudah pernah kita bahas ya. Dia sedang di area supply lah bahasanya. Nih, karena dia sebelumnya punya resist di sini 200 sekian dan hari ini sedang menyentuh lagi seperti itu. Pas di area Fibo juga 250 sampai 406 itu area pullback-nya dia, dan dia sempat sampai 248. Ya kita anggap dia sudah menyentuh area 0,618-nya lah seperti itu. Itu untuk bigger view. Artinya by bigger view dia sedang di area yang kuat untuk koreksi ya, karena sudah kena resist atau target. Nah, tapi dari smaller view-nya sebenarnya kemarin ada potensi dia mau bikin continuation. Tuh, sempat ya mau continuation, tapi ternyata belum berhasil breakout. Dan 2 kali nyoba dia. 1 kali, 2 kali, 3 kali seperti itu. Dilihat dari bentuknya, saya malah jadi pengen merevisi view-nya si Dewa ini jadinya sideways ya. Ini mungkin kayak Darvasbox lah tuh. Dan ini akumulasi akan sangat kuat di fase ini kalau memang terjadi akumulasi ya, seperti itu. Nah, by view dia masih uptrend jelas karena dia punya higher low higher high dari bulan Maret kemarin ya, bullish tuh. Cuman ya sekarang dia sudah mulai menyamping.
Intinya adalah kalau misalkan teman-teman pengen entry, yang paling bagus ya mendekati 214. Karena di situ resiko kecil. Kalau jebol 214 ya tinggal exit seperti itu. Cuman ya apakah akan dijemput di sana saya pun juga tidak tahu seperti itu. Cuman ya kalau misalkan dia berhasil breakout baru akan melanjutkan uptrendnya. Untuk support sekarang di area 230 itu support 1, lalu support 2-nya di 220, lalu support 3-nya di 214. Selama nggak jebol yang 214 masih ada potensi sideways ataupun lanjut uptrend dari Dewa. Tapi kalau misalkan dia jebol 214 ada short term reversal dan tinggal kita pantau selanjutnya sampai mana. Support selanjutnya kalau misalkan 214-nya jebol ya mungkin sekitar 190 seperti itu. Tapi ya biarkan market yang mengkonfirmasi. Intinya gunakan support-support tadi, dia jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat transaksinya ketika sideways sebenarnya kecenderungan malah dia distribusi ya. Tapi kalau kita perhatikan dari surplusnya pun juga masih belum habis seperti itu. Tapi ya tidak terlalu relevan antara indikator ini Dewa ini ya, Bandar Value dibandingkan dengan price actionnya, karena dia harga naik tapi indikatornya malah turun. Tuh, bisa aja dia sudah tidak di fase akum ya, mungkin akumnya udah belakangan. Nih, kalau kita lihat akumnya mungkin udah di sini. Yang akumulasinya kenceng ya. Jadi ya naiknya sambil jualan. Karena ya naik pun juga butuh distribusi juga. Seperti itu. Butuh ada yang TP lah bahasanya. Seperti itu. Tuh. Atau mungkin malah sifatnya negatif. Bisa juga ketika dia turun harga malah naik. Ketika dia naik nanti harganya malah turun, itu bisa juga. Ya tinggal kita sesuaikan aja. Tapi intinya paling gampang itu ikuti price action aja. Gunakan area-area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Dewa kita lanjutkan. Udah kita bahas ya. Saya pengen bahas NCKL dah. Ini salah satu menu di CCS Premium juga. Happy cuan kalau teman-teman masih ada yang hold ya. Nih, call-nya kemarin di bawah dan sekarang sudah di area 1100. Oke, kita bahas NCKL di mana hari ini dia naik 7%. Dengan market seperti ini sangat cakep ya sebenarnya. Sebelum kita bahas view kecil, saya pengen bahas view besar dulu. Di mana NCKL ini juga punya structure downtrend lah. Dia punya lower high dan juga lower low. Bottom di area sekitar 530, lalu sekarang sudah rebound di area 1100. Satu hal yang sangat bagus dari NCKL adalah monthly-nya ganteng banget. Ingat ya, monthly itu tinggal 1 hari doang, besok tanggal 29, lalu 31-nya kan hari Sabtu Minggu. Jadi ya besok penutupan weekly dan penutupan monthly dan penutupan daily. Dan kalau kita perhatikan monthly-nya kayak gini ya, ini hampir sudah sangat pasti sangat menarik untuk dipantau lah, bullish banget ya, candlenya solid banget, volumenya gede banget dari monthly-nya. Artinya apa? Kalau ada retracement bisa dimanfaatkan untuk entry seperti itu. Nah, untuk saat ini kita tarik dari all time high 1470 sampai bottomnya all time low di 530. Nah, sebenarnya si NCKL ini sudah mulai masuk ke area pullback ya. Itu di 995 sampai 1180. Jadi kalau kita bilang ya saat ini sudah di area yang ada potensi dia bisa koreksi lah seperti itu. Kalau kita gunakan VPVR untuk cari volumenya banyak di mana, sebenarnya juga sudah dilewati. Jadi ya most likely masih bisa lanjut dari NCKL ini seperti itu. Untuk sekarang simpelnya gini, teman-teman bisa perhatikan resisten terdekat itu di area 1180. Itu di Fibo 0,786 ya, dan sebelumnya pun dia juga merespon di sana pada bulan September 2023. Ya, itu. Kalau misalkan berhasil break 1180-nya, maka besar dia ke 1470. Dan kalau berhasil lewat, ya dia bakal all time high menuju ke 2100 bahkan sampai 2770. Seperti itu. Untuk sekarang jangan FOMO karena dia belum punya continuation lah kalau di monthly. Tapi kalau di view yang lebih kecil sebenarnya sudah ada continuation dari si NCKL ini seperti itu. Saya suka yang daily ya, karena ini juga ganteng banget lah intinya daily-nya. Kalau kita perhatikan dia kemarin sempat penyamping ketika menyentuh area 1065 dan ya kita bisa gunakan ini sebagai HTF, high take flag. Tuh, setup lama, intinya dia sudah breakout. Dan kalau misalkan teman-teman punya average di bawah 1000 itu sudah sangat aman harusnya ya. Tinggal kita ikuti aja trend followingnya seperti itu. Price action bagus, transaksi pun juga bagus, sampai hari ini juga masih oke. Kemarin dia sideways direakumulasi, jadi ini juga price action yang bagus ya.
turun, ini ada distribusi, harganya naik. Nah, di atas ketika sideways barangnya dikumpulin lagi sampai sekarang, seperti itu. So far masih oke dari NCKL ini, ada potensi lah untuk melanjutkan kenaikannya. Kalau punya barang masih bisa di hold, kalau belum punya barang ya mungkin wait and see karena belum ada setup yang bagus. Untuk support masih di area 1020 sampai area 960. Seperti itu. Atau kalau misalkan pengen kejar atas ya silakan ya, tinggal disesuaikan aja stop lossnya. Misalkan bisa mau HK gitu. Artinya resikonya kalau plan gagal itu di sekitar 13%. Nah, tinggal siap kehilangan berapa rupiah aja di 13% itu. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk NCKL kita lanjutkan. Saya pengen coba cek Telkom kemarin udah kita bahas ya. BSDE ini properti paling moncer jadinya, Sinarmas Group ya, kecipratan dari DSSA lah. Ini juga pergerakannya cenderung ke konglomerasi instead of sektoral, karena yang lain tidak sekuat ini ya. Kita coba cek apa nih, kawasan industri juga pada bagus hari ini, ada Kija, ada BES, SSIA juga. Selama nggak jebol 2350 lah, SSIA ini masih oke. Astra, INDF, Pegas, Jar nggak usah kita bahas ya. Pani kemarin udah kita bahas. Kalau tonton cari viewnya bisa cek video kemarin. LPKR, KLPF, INKP. Kayak mau continuation itu INKP. Kita bahas dah. Siapa tahu jadi setup ya INKP ini. Oh iya, saya juga berencana pengen bikin membership di YouTube. Jadi nanti akan ada konten spesial. Kalau misalkan tonton pengen subscribe ya di YouTube-nya Cuan-Cuan Saham, tuh stay tune aja. Ada stock pick lah, seperti itu. Bisa gabung di Telegram, atau kalau tonton malas ke Telegram, tinggal subscribe membership-nya yang di YouTube aja. Murah, nanti tinggal teman-teman lihat sendiri. Oke, kita bahas INKP, di mana hari ini dia naik 0,31%. Candle-nya nggak terlalu solid, volumenya cukup besar. Sebelum kita ke view kecil, seperti biasa, kita ke view besar dulu, di mana INKP ini juga bentuknya kayak MDKA. Sideways lama, dan sekarang dia baru di area supply, ya, itu satu. Yang kedua, spesifik ke view kecil ya. Ini kalau kita tarik downtrend line, kalau dari bigger view-nya, belum break, masih ada upside lah. Dan kalau kita tarik dari yang sini, dia sudah break sebenarnya dari si INKP ini. Jadi mungkin ya targetnya dia bisa ke area sini ya, 8.900, 9.000-an lah untuk kena area downtrend line-nya, major. Seperti itu. Kalau kita tarik Fibonacci dari atas ke bawah, mungkin juga pas targetnya. Mungkin tuh di area pullback ya. Nah, pas kan? Nih, di area pullback 0,618 sampai 0,786. Seperti itu. Itu bigger view-nya. Kalau misalkan kita ke view kecil, yang agak menarik adalah kalau saya lihat ini INKP ada potensi bikin continuation ya. Karena terakhir dia bullish naik dari 5.300 sampai kemarin di 8.300. Sempat koreksi dan ya ada potensi dia bikin continuation walaupun volumenya kurang mendukung ya. Tapi saya lihat potensinya ada seperti itu. Di sini setupnya mungkin bullish flag bisa tuh. Dan kalau dari chart pattern sebenarnya targetnya jauh ya kalau ini continuation. Cuman ya seperti biasa saya lebih suka tarik Fibo aja karena ini pakai log ya. Beberapa kali saya backtest soalnya kalau logarithmic itu lebih cocok pakai trend line dan juga pakai Fibonacci. Makanya saya sudah kalau untuk menentukan target ya saya cukup jarang pakai chart pattern. Bukan masalah ampuh gak ampuh ya, cuman ya mungkin settingan saya ini karena pakai log. Kalau teman-teman pakai arithmetic, mungkin pakai chart pattern ampuh lah. Double bottom, targetnya sesuai bottom 1, bottom 2, continuation penan, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau pakai log, saya perhatikan lebih cocok pakai ini, Fibonacci sama uptrend line. Makanya itu yang saya pakai. Oke, ini adalah beberapa resist dari INKP. Hari ini juga terjawab kenapa dia reject ya. Karena kena area pullback-nya dan juga kena resist juga. Ini kan kalau kita perhatikan cukup kuat ya di 8.000 sampai 8.200 nih.
ada resist di sini lah. Dan dia juga belum breakout structure karena belum break 8150. Kalau dari shadow mungkin kurang relevan lah seperti itu. Nah, tapi satu hal yang menarik ya, kalau memang continuation-nya ini dikasih tuh, misalkan teman-teman pengen entry ya, hari ini pun juga dia masih bertahan dari supportnya. Nih, ada support di area ini 79 sampai area 78 ya. Itu menarik buat entry kalau misalkan mau digunakan untuk entry ya. Tinggal dihitung risk rewardnya sama nanti budgetnya seperti itu. Entry mungkin di situ sekitar 79 dan targetnya ya jelas kita kejar higher high ya. Karena dia sudah reject dari area pullback-nya seperti itu ya. Jadi seperti ini setupnya. Entry-nya dari 79 sampai 78 itu support 1, support 2-nya di 7650. Dan stop loss-nya bisa taruh di bawah 7575 ya. Resikonya juga masih cukup bagus di 4%-an dan reward-nya di 12%. Untuk resist bisa gunakan Fibonacci ini ya. Kalau misalkan besok dia rebound lalu menguat, yang pertama di 81, 82, 84, baru kalau break yang 84 cakep, dia target 87 sampai 8.900. Kita lihat dari transaksinya juga masih konsisten akumulasi sampai sekarang INKP. Jadi ya dari beberapa view dia cukup mendukung ya. Pakai moving average juga dia masih reject merespon MA20 ya. Ada potensi lah ini dia mau swing high seperti itu. Tuh, gunakan area tadi jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk INKP. Mungkin kita bahas satu lagi ya, atau kalau ada yang menarik ya kita bahas dua lah. Ini yang tadi saya maksud dengan pergerakan konglomerasi ya, Sinarmas, BSD, INKP, DSSA dan lain sebagainya. Sekarang windress-nya sudah bukan per sektor tapi per konglomerasi lah. Trennya berubah ya 2024-2025 ini. Yang jalan-jalanin konglo. Kita coba bahas apa nih? Di SNG kalau pakai aritmetik udah kena targetnya. BBKP, Pageo menarik ini, besok bisa untuk buy on weakness ya, cari pullback kalau dikasih. Archie, hari ini juga kalau kita lihat gold pada manggung, termasuk tadi yang udah kita bahas PSAB ya. BBTN belum break, cuman ya ini cuman menunggu waktu aja sih BBTN ini ya. Setupnya juga udah ada. UT energi UT malah mau koreksi itu. Energi juga akumnya sebenarnya masih bagus, tapi udah nggak pengen saya bahas. Ya saya bahas BBTN aja lah. Kita sedikit refresh ya. BBTN agak disayangkan kemarin kirain penan, tapi ternyata memilih untuk bikin flag. Oke, kita bahas BBTN di mana hari ini dia naik 5,24%. Candlenya sih sebenarnya belum break, jadi ya masih ada rawan false juga. Dan volumenya tapi terlihat bagus. Seperti biasa sebelum ke view kecil kita ke view besar dulu, di mana dia punya downtrend. Nih di sini ya, dia punya downtrend line tuh, dan masih belum berhasil breakout. Kalau breakout ya memang cakep ya, cuman ya biarkan market yang mengkonfirmasi. Dia masih punya reject downtrend, reject, dan ini akan diuji di tahun 2025. Kalau dilihat dari katalisnya sih sebenarnya ya saya nggak pengen membuat bias analisa ini, tapi dari katalis yang pertama suku bunga mulai bagus, itu satu. Yang kedua insentif properti, terus yang ketiga juga price actionnya akumulasinya pun juga mendukung. Ini ada potensi breakout dari BBTN ini, karena ya walaupun sebenarnya bank-bank itu semua bisa KPR, tapi yang paling relevan dengan KPR itu kan sebenarnya BBTN seperti itu. Nah itu bigger view-nya lah dan beberapa katalis. Untuk smaller view-nya kemarin BBTN sebenarnya konsolidasi bikin symmetrical triangle di sini ya, dari bulan Mei sampai bulan Agustus. Bottom lalu breakout dengan volume yang bagus ya. Cuman dia belum dikasih breakout atas, sudah break high nih, tapi masih kejedot downtrend line lah. Makanya dia masih bikin continuation satu kali lagi, kumpulin barang. Nah, kalau kita cari target higher high-nya sendiri dari symmetrical triangle-nya, target higher high-nya di sini 14 sampai 1520 ya. Ini atas sampai ke bawah. Kalau dia berhasil break 1320, targetnya ke sini. Dan dia sudah berhasil breakout 1320. Baru retrace aja ini seperti itu. Itu dari Fibonacci. Cuman kalau misalkan kita tambahin setup yang continuation di sini, tuh walaupun belum break ya, nih
tinggal besok break atau enggak penentuannya. Kita asumsikan ini sebagai bullish flag. Nah, maka target continuation-nya itu ada di sini. Ya, sekitar area 1500 ya. Pas nggak dengan target tadi? Ya, mirip-mirip lah ya. Kalau dari Fibonacci kan target 1440 sampai 1520. Tapi kalau dari continuation-nya tadi sekitar 1500-an, seperti itu. Artinya apa? Kita bisa menggunakan ini sebagai view, yang mana kalau misalkan BBTN higher high alias dia breakout area 1375, ada arah dia ke 1440 sampai 1520, seperti itu. Tapi yaitu konfirmasinya adalah dia harus break area 1375. Sedangkan untuk toleransi di bawah 1235 ya, karena ini flagnya kan terakhir dia kena di sana, seperti itu. Dan ya kalau misalkan mau dijadikan setup bisa seperti ini, misalkan entry-nya kalau cari agak bawah ya 1285, atau besok pengen HK ya udah entry di 1315, stop loss-nya di bawah low ini. Risikonya 6%, tinggal sesuaikan budget, lalu targetnya 14%. Ya 1:2 lah dari BBTN ini, seperti itu. So far arahnya masih oke lah, masih bullish untuk BBTN. Dan yang cakep adalah kalau kita perhatikan transaksinya ya, konsisten akumulasi, baik dari tarikan, konsolidasi maupun sampai sekarang ya, akumulasinya masih bagus. Ini memperkuat conviction lah, di luar dari katalis, price action, tambah akumulasi, so far semuanya mendukung ya untuk BBTN ini. Ada arah yang bagus ya, kalau misalkan dia berhasil break 1375. Tinggal kita tunggu konfirmasinya aja, seperti itu. Ya intinya sama, selalu batasi resiko aja. Oke, itu untuk konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf dan kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan support teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.